Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 12 Channel Best akan mempresentasikan paper argumentatif kami yang berjudul Masa Depan Profesi Dokter di Tengah Ekspansi Artificial Intelligence atau AI dalam Kesehatan. Baik, ini pun ada anggota kami ber-14. Baik, kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ibu Siti Agung Bagus Nadrama Wijaya dengan NIM 250251144. Baik, kita langsung saja di latar belakang. Baik, kedokteran merupakan perpaduan ilmu dan kemanusiaan. Namun kini menghadapi perubahan besar karena adanya kecerdasan buatan atau AI. AI mampu menganalisis gambaran penyakit, seperti memprediksi penyakit, hingga merekomendasikan terapi dengan akurasi setara dokter. Meski meningkatkan efisiensi, AI tidak bisa menggantikan empati, intuisi, dan etika dokter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Alfensya Putra dengan NIM 25025112253. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi terkait bagian rumusan masalah. Rumusan masalah pada paper kami terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perkembangan AI atau Artificial Intelligence dalam bidang kesehatan saat ini. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana AI atau Artificial Intelligence mempengaruhi peran dan identitas profesi dokter. Demikian dua rumusan masalah pertama yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk rumusan masalah ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, nama saya Nazif Amar Ismail dengan NIM 25025112201. Perumusan masalah selanjutnya ada nomor 3, apa tantangan yang dihadapi dokter dalam menghadapi kemajuan teknologi AI. Selanjutnya nomor 4, apa peluang dan risiko penggunaan AI dalam praktik medis? Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Teresa Edlina Manuela Berdianto dengan 3 digit NIM akhir 115. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, dapat diketahui tujuan penulisan yaitu yang pertama, menganalisis perkembangan AI dalam bidang kesehatan saat ini. Yang kedua, mengetahui pengaruh AI pada peran dan identitas profesi dokter. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang dihadapi dokter dalam menghadapi kemajuan teknologi AI. Dan yang keempat, mengetahui peluang dan risiko penggunaan AI dalam bidang medis. Perkenalkan, nama saya Lakrisha dengan 3 digit NIM akhir 236. Di mana di sini saya akan melanjutkan bagian dari manfaat penulisan. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca maupun penulis, yaitu yang pertama, menjadi sumber informasi tentang perkembangan AI dalam bidang kesehatan dan pengaruhnya terhadap profesi dokter. Yang kedua, memberikan gambaran tentang peluang dan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh tenaga kesehatan di masa yang akan datang. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana saja AI dapat digunakan dalam bidang kesehatan. Yang keempat, memperluas pengetahuan tentang perkembangan AI dan hubungannya dalam bidang kesehatan. Yang terakhir, memperbanyak pengalaman dalam menulis karya ilmiah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Farhan Julian Putra dengan nomor induk mahasiswa 2502511160. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi untuk menjawab pertanyaan apa contoh peluang dan bagaimana peluang serta resiko penggunaan AI dalam dunia medis. Contoh peluang perkembangan AI dalam dunia medis adalah dalam bidang radiologi, di mana AI dapat mengidentifikasi abnormalitas pada mamogram untuk diagnosis lebih awal terhadap sel kanker. AI juga mampu mendiagnosis kasus medis dengan efisien seperti Microsoft AI Diagnostic Orchestrator yang mampu mendiagnosis hingga 85% kasus NEJM dengan tepat. Diagnosis hepatocellular carcinoma yang dilakukan dengan model AI Region-Based Convolutional Neural Network Learning dapat mencapai 96% ketepatan diagnosis. Walaupun seperti itu, ada juga beberapa resiko dalam penggunaan AI. Tidak dibantah bahwa resiko penggunaan AI dalam dunia medis karena ada pertama, resiko kebocoran data. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan dan pengawasan oleh tenaga kesehatan, karena bagaimanapun keamanan, keselamatan,
kenyamanan dan privasi pasien adalah hal yang menjadi perhatian utama. Selain itu, dependensi AI dapat menurunkan standar profesionalisme, kemampuan berpikir kritis, serta potensi inovasi dari seorang dokter. Hal ini dapat merusak kompetensi seorang dokter dan juga menutup peluang inovasi dengan kondisi medis yang terus berkembang, apalagi dengan potensinya muncul penyakit baru. Lalu resiko bias dalam penggunaan AI juga dapat terjadi. Tentunya sangatlah berbahaya bagi pasien karena AI dapat memberikan output yang tidak sesuai dengan masalah yang dimiliki pasien. Hal ini dapat terjadi tidak hanya karena kesalahan pemrograman algoritma, tetapi juga bisa input kurang sesuai dari seorang dokter ataupun tenaga kesehatan yang menyebabkan bias artificial intelligence. Perkenalkan, nama saya Darren Francisco Lee dari kelompok Charles Bass dengan NIM 031. Perkembangan AI yang signifikan di dunia zaman ini merupakan gambaran transformasi digital. Transformasi ini dapat mempengaruhi berbagai macam aspek di kehidupan, salah satunya yaitu di dalam dunia medis. Perkembangan AI dalam dunia medis dapat memberikan berbagai macam kemudahan baik bagi pasien maupun bagi tenaga medis. Salah contohnya seperti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dibantu oleh AI, memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan cost efisiensi yang diperlukan oleh tenaga medis. Tim AI Microsoft telah melakukan penelitian yang menunjukkan bagaimana AI dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah diagnostik yang rumit. Berdasarkan catatan kasus yang diterbitkan di New England Journal of Medicine, menunjukkan bahwa Microsoft AI Diagnostic Orchestrator mampu mendiagnosis hingga 85% kasus NEJM dengan tepat, lebih dari 4 kali lipat keberhasilan yang dicapai oleh sekelompok dokter berpengalaman. Model AI ini juga dapat melakukan hal tersebut dengan biaya yang lebih efisien. Dalam menghadapi transformasi AI dalam dunia medis, seorang dokter perlu untuk memahami cara memberdayakan AI tanpa merusak atau mengganti identitasnya sebagai seorang dokter. Oleh karena itu, seorang dokter harus sadar bahwa ia juga berperan penting dalam decision making, empati, dan simpati terhadap pasien. AI hanya dapat mendiagnosis seorang pasien, namun seorang dokter dapat membangun kedekatan dan relasi dengan pasien tersebut. Selain itu, sebagai seorang dokter, kita juga memiliki 5 peran yang tidak dapat diganti oleh AI. Yang pertama, dokter sebagai care provider. Tentu, AI mungkin bisa untuk mendiagnosis seorang pasien, namun untuk penanganannya tetap harus diserahkan kepada dokter. Yang kedua, sebagai communicator. Dokter memiliki skill komunikasi dan kemampuan untuk berempati dan bersimpati yang tidak dimiliki oleh AI. Oleh karena itu, identitas dokter tidak dapat diubah. Yang ketiga, sebagai decision maker, di mana keputusan yang diambil harus disetujui oleh seorang dokter, tidak bisa dilakukan dengan AI. Kemudian sebagai community leader, di mana dokter juga berperan sebagai seorang pemimpin di komunitasnya yang harus memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir sebagai seorang manajer, di mana seorang dokter harus pintar untuk memanage atau mengatur biaya dan SDM yang digunakan untuk efisiensi yang paling optimal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Waskita Pranyadipa dengan NIM 25025111216. Saya izin melanjutkan untuk bagian argumentasi utama, di mana memang AI ini sudah membawa perubahan besar di dunia kedokteran, di mana AI ini bisa mendiagnosis 85% lebih akurat. Namun kita sebagai dokter tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada AI, karena AI ini tidak bisa menggantikan fungsi kita sebagai dokter, yaitu kita harus berkomunikasi dan juga kita harus empati kepada pasien. Dan juga AI ini bisa menumpulkan skill dokter, karena dokter itu juga bisa sangat bergantung kepada AI. Jadi kita lebih baik belajar sendiri dengan kemampuan yang sudah kita miliki. Perkenalkan, nama saya Margarita Abigail Sanggang dengan 3 digit NIM terakhir 151. Di sini saya akan menjelaskan bantahan terkait kontra argumen utama. Jadi, penggunaan AI dalam dunia kesehatan menimbulkan beberapa kontra seperti risiko keamanan dan kebocoran data pasien.
Namun, hal ini dapat diminimalkan dengan menerapkan standar keamanan medis seperti Health Insurance Portability and Accountability Act di Amerika Serikat, General Data Protection Regulation di Uni Eropa, atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau UU PDP di Indonesia, yang dapat menjadi acuan hukum di sektor kesehatan khususnya di era digital. Pada dasarnya, AI tidak dapat mengubah identitas dokter, tetapi AI dapat berperan sebagai alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan dokter. Diagnosis awal dan keputusan akhir tetap berada di tangan dokter. Dengan begitu, risiko kesalahan pemrograman algoritma pun juga dapat dihindari. Selain itu, pembuat kebijakan di bidang kesehatan dapat mengumpulkan data terkait perilaku dokter untuk membantu meneruskan algoritma AI dengan pola penerapan subjektif manusia selama diagnosis klinis, sehingga hasilnya pun lebih akurat. Perkenalkan, nama saya Gabriela Puspa Chandra Mulia dengan NIM 25025111147, dan pada kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang bukti argumen yang ada. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa AI sangat berpotensi dalam membantu pekerjaan di bidang kesehatan, terutama dalam hal medical imaging atau pencitraan medis. AI dapat membantu mendeteksi keberadaan tumor maupun kanker dengan lebih cepat dan efisien. Contohnya pada kasus kanker payudara, AI komersial seperti Profound dan Transpara mampu membaca DBT atau Digital Breast Tomosynthesis atau yang lebih dikenal dengan 3D mammography. AI ini juga mampu melakukan diagnosis terhadap 54 dari 58 sampel kasus kanker payudara yang sudah ada. Perkenalkan, nama saya Ignatius Samuel Kevin Iswanto, biasa dipanggil Kevin, dengan NIM 25025111136. Saya akan melanjutkan tentang argumentasi pendukung. Hasil studi di The Lancet menunjukkan bahwa dokter yang sering menggunakan AI dalam kolonoskopi mengalami penurunan keterampilan deteksi adenoma dari 28% menjadi 22%. Ini menandakan adanya risiko deskilling. Namun, di sisi yang sama, riset lain justru membuktikan potensi besar dari AI, yakni pada model RCNN. Contohnya, mampu mendiagnosis kanker hati dengan akurasi mencapai 96%. Hal ini lebih tinggi dibandingkan para radiolog berpengalaman. Artinya, meski ada risiko, jika digunakan dengan cara yang tepat, AI bisa memperkuat kualitas diagnosis dan mempercepat deteksi penyakit serius. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raja Febriano Pasha dengan NIM 25025111240. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yaitu perkembangan AI membawa transformasi besar dalam dunia medis dengan manfaat seperti diagnosis lebih cepat dan akurat, peningkatan kualitas layanan, efisiensi biaya, serta dukungan bagi tenaga kesehatan. Meski begitu, AI tidak dapat menggantikan empati, intuisi, dan etika dokter, melainkan hanya berperan sebagai alat bantu. Halo dokter, izin perkenalkan, nama saya Jen Natanyahulu, Prodi PSSK kelas A dengan NIM 25025111001. Sekarang saya akan melanjutkan kesimpulan. Tantangan utama adalah menjaga identitas serta profesionalisme medis sekaligus meminimalkan risiko seperti kebocoran data melalui regulasi HIPAA, GDPR, dan juga Undang-Undang PDP. Pada akhirnya, keberhasilan pemanfaatan AI bergantung kepada kemampuan seorang dokter untuk beradaptasi, menguasai kompetensi digital, dan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Istri Lania Sinta Kirana dengan NIM 25025111220 dan nomor absen kelompok 14. Di sini saya akan menyampaikan saran terkait dengan pemanfaatan AI dalam bidang kesehatan. Pemanfaatan AI dalam bidang kesehatan berpotensi membawa dampak positif maupun negatif. Meskipun demikian, perkembangan teknologi, terutama AI, merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari di zaman ini. Seiring perkembangan teknologi, ilmu kesehatan juga terus berkembang.
Ini membuat keduanya memiliki kaitan yang erat. Keberadaan AI dapat menjadi langkah penting untuk kesejahteraan manusia jika dimanfaatkan dengan bijaksana dan optimal. Dengan ini, teknologi AI tidak akan mendominasi dan menciptakan ketergantungan, melainkan menjadi sarana pendukung dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 12 Charles Bass. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun penyampaian materi, kami ucapkan permintaan maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.